Shark Tank adalah serial reality show TV terkenal yang disiarkan melalui ABC Network Amerika sejak Agustus tahun 2009. Acara ini menampilkan pebisnis entrepreneur melakukan pitching di hadapan investor disebut Shark untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Investornya adalah pebisnis sukses dari Amerika dan Kanada. Dari sekian banyak entrepreneur peserta Shark Tank yang telah mendapatkan kesepakatan investasi, beberapa mengalami kegagalan dalam realisasinya. Di antara mereka adalah 5 perusahaan yang dibahas di sini. 1. Breathometer. Breathometer adalah perangkat portabel yang dihubungkan dengan smartphone untuk mengukur kadar alkohol dalam darah. Ide bisnis yang menarik. Mengapa gagal? Hasil pengukuran yang diberikan perangkat tidak akurat. Kadang kandungan alkohol terbaca jauh di bawah nilai sebenarnya. Akan sangat berbahaya jika pengguna adalah pengemudi. Produk tidak dapat diandalkan. Kenyataan ini tidak sesuai seperti yang dipromosikan. The Federal Trade Commission (FTC) sebagai otoritas perlindungan bagi konsumen mengetahui situasi ini. Akibatnya Breathometer diperintahkan untuk mengembalikan seluruh uang pembeli, menarik produk dari pasar, dan pelarangan penjualan. Seorang Mark Cuban, pemilik tim basket Dallas Mavericks, sebagai salah satu investor, mengakui bahwa Breathometer menjadi kegagalan investasi terburuk di Shark Tank, meskipun perusahaan tidak bangkrut dan mampu menjual produk lain yang berbeda. Pembelajaran. 1. Kejujuran adalah filosofi utama dalam berbisnis. 2. Selalu kuasai pengetahuan tentang produk secara maksimal. 3. Gunakan promosi dengan benar untuk membangun kepercayaan konsumen. 4. Segera ambil tindakan jika timbul permasalahan yang terindikasi krusial. 2. Toygaru. Toygaru digambarkan sebagai Netflix versi mainan dengan berlangganan. Orang tua dapat menyewa mainan berbeda tiap bulannya. Ini menjadi solusi ketika anak-anak mereka mulai bosan dengan mainan yang ada. Berdua, Mark Cuban dan Kevin O'Leary, pebisnis software, setuju bahwa ini adalah ide yang bagus. Mereka siap memberikan suntikan modal sebesar $250.000 Amerika untuk 35% kepemilikan perusahaan. Mengapa gagal? Lonjakan permintaan drastis setelah tayang di Shark Tank menjadi bencana bagi Toygaru. Stok mereka tidak cukup. Dengan waktu terbatas tidak mungkin mendapatkan suplai mainan di harga yang wajar. Biaya pengiriman ke konsumen sangat berfluktuasi sesuai jarak dan dimensi produk. Sementara mereka menjanjikan model free ongkir sebagai strategi. Semula perusahaan berharap kedua investor Shark dapat mewujudkan kesepakatan dengan produsen mainan Mattel, namun ini tidak terjadi. Menurut salah seorang founder, bisnis mereka lebih baik bertumbuh secara berlahan dan organik, akan tersedia lebih banyak waktu untuk menangani permasalahan yang dihadapi, serta menyempurnakan strategi. Dalam satu wawancara, kedua investor mendeskripsikan Toygaru sebagai perusahaan yang memiliki konsep hebat tapi tidak bisa merealisasikannya. Perusahaan pun akhirnya mengajukan kebangkrutan. Pembelajaran. 1. Pahami dinamika dan situasi di sekitar lingkungan bisnis. 2. Kesempatan kedua tidak selalu muncul. Antisipasi segala kemungkinan. 3. Siapkan plan B di setiap perencanaan dalam keputusan penting. 4. Bersikap terbuka dan saling menghargai terhadap mitra bisnis. 3. YouSmell Shop. Megan Cummins sebagai founder muda berharap YouSmell akan menjadi satu brand sabun yang mewah. Ide bisnis ini diawali ketika dia masih kuliah. Komitmen dari investor Robert Harjevek, pebisnis IT dan komputer, untuk suntikan modal sebesar $55.000 Amerika tambah $50.000 Amerika setahun, gaji ditukar 30% kepemilikan, berujung batal tanpa realisasi. Mengapa gagal? Setelah tayang di Shark Tank berakhir, hampir selama 6 bulan Megan berupaya, namun gagal menghubungi Robert. Ketika due diligence uji tuntas selesai dilakukan, Robert mengajukan tawaran baru, $50.000 Amerika untuk 50% ekuitas perusahaan, yang tentu saja ditolak Megan. Tindakan investor yang menunda realisasi pendanaan hingga waktu yang cukup lama di saat permintaan sabun meningkat setelah publikasi di Shark Tank membuat frustasi Megan. Terlebih tawaran yang baru pun tidak menghasilkan titik temu. Sebagai pebisnis pemula dia butuh dukungan. Apa yang diharapkan Megan tidak berjalan sesuai rencana. Namun dia tetap menjalankan bisnisnya sampai menemukan investor baru. Akhirnya investor ini mengakuisisi seluruh perusahaan. Megan pivot ke bisnis perhiasan. Pembelajaran.
1. Bersiap untuk menghadapi serangkaian situasi yang sulit dan emosional. 2. Harapan yang tidak berjalan sesuai rencana bukanlah kegagalan. 3. Siapkan rencana cadangan jika terjadi resiko terburuk. 4. Komunikasi adalah komponen penting dalam berbisnis. 4. Sweet Balls. 2 founder, James McDonald dan Cole Eger melakukan pitching bisnis kue bola Sweet Balls mereka di hadapan investor Shark Tank. Produk ini mudah ditemukan di jaringan 7-Eleven dan toko mini retail lainnya. Mark Cuban dan Barbara Corcoran, pengusaha real estate, sepakat bersama memberi suntikan modal sebesar $250.000 Amerika untuk 25% ekuitas perusahaan. Mengapa gagal? Hanya beberapa hari setelah episode Shark Tank ditayangkan, James McDonald menggugat co-foundernya, Cole Eger, dengan tuduhan dia sedang mengembangkan produk kue bola yang sama untuk bersaing. Konflik hubungan mereka sudah ada sebelum acara Shark Tank, namun belum diselesaikan, sehingga sangat disayangkan ketika mereka berhasil mendapat modal dan publikasi, perselisihan memuncak, dan peluang besar jadi hilang. Untuk beberapa lama situs website Sweet Balls juga terhenti, mengakibatkan pemesanan online tidak bisa dilakukan, pendapatan total berkurang, meskipun penjualan melalui toko-toko retail berjalan normal. Setelah masalah mereda dan perseteruan berakhir, kepemilikan Sweet Balls kembali ke James McDonald, pencipta aslinya. Namun rangkaian peristiwa ini telah menyita banyak waktunya dan perusahaan nyaris terabaikan. Pembelajaran. 1. Perselisihan antar founder adalah klasik, umum terjadi. Segera selesaikan masalahnya sebelum menjadi bencana. 2. Dahulukan sikap profesional dalam situasi apapun. 3. Selalu bangun pemikiran yang sama antar founder dalam menjalankan perusahaan. 4. Sekali lagi kejujuran menjadi aset utama. 5. Sauno Towels. Sauno Towel adalah handuk inovatif yang diciptakan oleh seorang ibu dengan 2 anak, Silly Eller. Di bagian tengah lembaran handuk diberi lubang, sehingga handuk bisa dikenakan untuk menutup tubuh seperti jas hujan ponco. Pitching Silly menghasilkan komitmen suntikan modal dari Lori Greiner, pengusaha retail, sebesar $75.000 Amerika untuk 25% ekuitas perusahaan. Mengapa gagal? Saat pitching, ada 3 sharks yang tertarik berinvestasi, yaitu Mark Cuban, Lori Greiner, dan Damon John, pengusaha clothing. Masing-masing bahkan berani memberi modal di atas permintaan Sally, yang hanya butuh $50.000 Amerika untuk 25% ekuitas. Silly kemudian memilih Lori Greiner. Ada komplikasi hubungan yang buruk dan berkepanjangan antara Silly dan Lori, dimulai dari larangan pencairan dana modal yang dijanjikan, permintaan kenaikan saham Lori menjadi 70% ekuitas, hingga ke pembatasan penggunaan dana yang hanya untuk biaya penjualan dan distribusi, bukan yang lain. Perjanjian dengan Disney Waterpark dan Franco Manufacturing tidak berlanjut, karena kecilnya volume penjualan dan margin keuntungan. Stok masih banyak, rencana produksi massal belum bisa diwujudkan. Di tengah perjuangannya untuk bertahan, dan dengan dukungan minimal Lori Greiner, Silly merasa punya passion lain yang lebih cocok dan pas. Sebagai hipnoterapis, dia juga berprofesi sebagai penjaga pantai dan motivator. Pembelajaran. 1. Produk yang menarik saja belumlah cukup untuk memenangkan hati konsumen. 2. Sekali lagi tentang pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan mitra bisnis. 3. Menjadi entrepreneur pebisnis adalah perjalanan panjang, butuh karakter dan daya tahan tertentu untuk berhasil.